Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Walaupun saat ini kita kembali beribadah secara online. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua tetap semangat dan sukacita. Karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita mau awali ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Kita mau bawa hati kita mau bawa kehidupan kita. Biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau baik di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang baik di dalam sepanjang hidup kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah kembali Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau mengerti setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami yang terbaik. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati. Dan biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita, pelita dalam kaki kita. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya yang membebaskan. Dan biarlah hanya di dalam nama Yesus kita berpengharapan. Kita tidak perlu takut dan ragu. Sebab kita punya Allah yang besar. Haleluya. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak pernah
terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan besar. Haleluya Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau datang dengan kesungguhan hati kami. Kami percaya Tuhan setiap kehidupan kami adalah perkataan-Mu. Dan kami mau terus percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Kami mau percaya kepada Engkau Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang menjaga setiap kehidupan kami. Karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau menaikkan pujian ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga.
Disediakan bagiku
Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Ketika kami mendengarkan Engkau, ketika kami memperhatikan Engkau lebih dan lebih lagi, dan kami melakukan setiap perintah-Mu di dalam hidup kami itu. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dan besar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekalipun kembali Engkau izinkan kami harus beribadah dengan cara online. Tapi biar itu tidak mengurangi kebutuhan kami dan kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau berkati ibadah pada saat ini, khususnya ketika kami akan mendengar firman-Mu. Biar Tuhan akan berbicara secara khusus kepada setiap kami, agar kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada, yang dalam keadaan sakit maupun yang dalam pergumulan tentang hidup ini. Kiranya Tuhan akan jamah mereka, pulihkan, sembuhkan, dan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya buat mereka. Dan ingatkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa didatangi, Tuhan yang bisa dihampiri dengan iman, dengan percaya. Biar mereka ingat akan hal itu Tuhan, dan mereka boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sehingga mereka mendapatkan pertolongannya pada waktu Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami akan duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini adalah minggu ketiga di bulan Maret 2021. Mari kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita, karena kita masih bicara tentang ayat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat 26, judul firman Tuhan pagi ini bicara tentang jika sungguh-sungguh memasang telinga. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara agak sedikit bingung karena judul ini berkata jika sungguh-sungguh memasang telinga. Bukankah telinga kita sudah terpasang sejak kita lahir? Bahkan sejak di dalam kandungan Tuhan sudah memasang telinga kita dengan benar. Tapi kenapa Tuhan minta kepada umatnya, dan itu menjadi sebuah judul buat kita semua pagi ini, agar kita sungguh-sungguh memasang telinga kita. Mari kita akan baca dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita membaca bersama-sama pada pagi hari ini bahwa jelas Tuhan ingin kepada umatnya supaya mereka sungguh-sungguh, bukan hanya mendengar suara Tuhan, bukan hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi juga dikatakan sungguh-sungguh memasang telingamu kepada perintah-perintah Tuhan. Memasang telinga, apa sih yang dimaksud dengan memasang telinga itu Bapak Ibu Saudara? Bukankah tadi saya berkata telinga kita ini sudah terpasang dengan baik? Sudah Tuhan benar-benar perhatikan arah telinga kita. Telinga kita selalu terarah ke depan, saudara.
Ya, tapi kenapa Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh memasang telinga? Apa yang dimaksud dengan memasang telinga sebenarnya? Itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita supaya kita memperhatikan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka di mata Tuhan, sekalipun di mata manusia telinga kita terpasang dengan baik, dengan sempurna, tapi kalau kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka di mata Tuhan bisa jadi telinga yang terpasang itu ternyata tidak benar. Atau bahkan mungkin telinga kita enggak kita lekatkan dengan baik. Itu kalau di mata Tuhan, ketika Tuhan melihat kita tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya kalau kita ini di hadapan Tuhan, itu terkadang bisa beda pandangannya dengan pandangan manusia terhadap kita. Orang memandang kita begitu sempurna, tapi ketika Tuhan memandang kita, bisa saja dia memandang kita kurang sempurna. Karena ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka berarti ada sesuatu masalah dengan telinga kita. Karena telinga kita tidak terpasang dengan baik. Nah, memperhatikan itu berarti apa? Memperhatikan itu punya arti mencermati. Dicermati. Dengan kata lain, diamati. Nah, ini arti dari kata memperhatikan. Mencermati, mengamati. Coba renungkan saudara, dalam hidup kita, sehari-hari apa sih yang biasanya kita cermati, yang biasanya kita amati? Bukankah yang kita cermati dan kita amati itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa anggap itu biasa? Kalau yang lain misalkan, saudara di rumah kan ada banyak perabot, ada banyak benda, ada banyak barang. Anda bisa lihat barang-barang yang Anda punya itu pasti beda-beda harganya. Ada yang murah, ada yang cukup mahal, ada yang paling mahal. Mana yang Anda cermati? Mana yang Anda amati ketika Anda punya semuanya itu? Apakah Anda mencermati, mengamati barang yang nilainya murah? Yang bisa dibeli dengan mudah? Atau Anda mengamati, mencermati sesuatu yang nilainya mahal, yang tidak bisa Anda beli dengan mudah? Apa yang kita cermati dan kita amati itu biasanya kita anggap itu penting. Apa yang penting dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Menurut saya, yang penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Yang kedua harta. Yang ketiga mungkin perasaan aman dan sebagainya. Dan hal-hal yang lain. Kalau kita tahu bahwa kesehatan itu adalah penting, tidak bisa dianggap biasa, maka tentunya kita akan mencermati kesehatan kita, mengamati kondisi tubuh kita. Kalau harta kita atau investasi yang kita punya itu penting, berharga, maka pasti itu akan kita cermati, nilainya turun atau naik. Harta kita menyusut atau bertambah. Itu semua pasti akan kita cermati, itu semua pasti akan kita perhatikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, semua yang kita cermati dalam hidup ini, yang kita amati dalam hidup ini, itu selalu hubungannya dengan hal-hal yang penting. Ya, jadi itu harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yang kita cermati, yang kita amati itu adalah hal-hal yang sifatnya penting. Nah, apakah pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah hanya itu saja yang penting? Yaitu kesehatan, harta, keamanan dalam hidup ini, dan sebagainya, apakah itu saja yang penting? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah pernah bicara tentang Amsal 13 ayat yang ke-13. Ya, Amsal 13 ayat 13 berbunyi demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ini sudah kita pernah baca di awal minggu di bulan Maret ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat itu, ternyata yang penting itu bukan hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya jasmani dalam hidup ini. Tetapi juga kita harus tahu yang perlu kita cermati, yang perlu kita amati juga adalah hal yang juga bersifat rohani. Karena ayat ini berkata, siapa yang meremehkan firman, siapa yang enggak mencermati firman, siapa yang enggak mengamati firman,
dia akan menanggung akibatnya. Kata remeh, meremehkan, dari kata remeh itu artinya tidak penting. Jadi kalau saudara membaca ayat ini, Tuhan mau bilang, siapa yang menganggap firman tidak penting, maka dia akan menanggung akibatnya. Kata remeh juga punya arti tidak berharga, kecil. Jadi kalau begitu misalkan kita baca kembali ayat ini, maka dia akan berkata demikian. Siapa yang menganggap tidak berharga firman, siapa yang menganggap firman itu kecil, firman itu remeh, maka dia akan menanggung akibatnya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin kita meremehkan firman. Tuhan tidak ingin kita menganggap firman itu tidak berharga, tidak penting, kecil. Tuhan nggak suka menganggap kita melihat, kita melakukan itu. Ya, Tuhan nggak suka melihat kita menganggap firman itu kecil. Tuhan nggak suka melihat kita menganggap firman itu nggak penting, nggak berharga. Tuhan tahu firman itu penting. Kenapa kok Tuhan tahu firman itu penting? Karena kalau kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau ayat ini berkata firman itu adalah Allah, maka Tuhan tidak pernah menganggap firman itu tidak penting. Karena firman itu adalah dirinya sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menganggap dirimu tidak penting. Sekalipun kau orang yang biasa. Mungkin kau bukan orang yang punya kedudukan yang tinggi di lingkunganmu. Tapi saya percaya Anda semua tidak ingin orang lain meremehkan Anda. Meskipun kita tidak punya apa-apa loh ya dalam hidup ini. Kita orang yang sederhana. Tapi sejatinya dalam diri kita tidak pernah ingin orang memandang remeh kita. Orang mengecilkan kita. Orang menganggap kita tidak berharga, tidak penting. Saya percaya di dalam diri kita yang paling dalam, kita ingin dipandang berharga. Kita ingin tidak diremehkan oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa merasa demikian, Anda adalah ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Apakah Anda senang atau apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu senang dirinya diremehkan? Apakah Anda merasa bahwa, oh enggak apa-apa, kita anggap Tuhan itu enggak berharga, enggak apa-apa. Wah, kalau Anda sudah punya pandangan demikian tentang Tuhan, berarti Anda menganggap diri Anda setara dengan Tuhan, bahkan mungkin lebih tinggi dari Tuhan. Karena Anda meremehkan Tuhan. Anda menganggap Tuhan enggak penting. Anda menganggap firman itu enggak penting. Anda menganggap firman itu enggak berharga. Lihat dalam Amsal 16 ayat 20. Firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal berkata siapa memperhatikan firman, siapa memperhatikan, siapa mencermati, siapa mengamati firman. Dia akan dapat kebaikan. Jadi kebaikan itu mudah saudara kita dapat. Ya, ketika kita memperhatikan firman, ada kebaikan yang kita terima. Dari siapa ya? Siapa yang memberikan kebaikan itu kepada kita? Tentu dari firman. Firman akan memberikan pertolongan kepada kita. Firman akan memberikan jalan keluar kepada kita. Firman akan memberikan apa yang kita perlu. Itu semua bicara tentang kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada khotbah kita pagi ini, ketika saudara mendengar firman pagi ini, tujuannya adalah supaya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memasang telinga tadi loh, mencermati, mengamati perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan perintah itu sama saja dengan tidak mengabaikan. Ya, kalau saudara mau berkata, saya mau memperhatikan perintah Tuhan. Oke, itu sebuah keputusan yang baik. Karena Anda mau memperhatikan firman. Tapi memperhatikan firman itu bukan hanya ketika saudara baca Alkitab,
lalu Anda pegang stabilo mungkin atau bolpen warna merah atau warna biru, lalu Anda ketika baca, lalu Anda pegang itu bolpen, Anda garis bawahi, cret, Anda kasih warna kuning, kasih warna hijau, kasih warna merah. Oh, aku sudah ini memperhatikan firman. Memperhatikan perkataan Tuhan, sudah. Buktinya apa? Ini Alkitabku ada warna-warni dari stabilo ketika aku baca. Oke, saudara, itu sesuatu yang bagus. Berarti Anda ingin firman yang Anda baca itu Anda tidak lupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masalahnya demikian. Ketika kita memperhatikan firman, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu ingat. Diingat-ingat. Tidak diabaikan. Diingat-ingat. Kenapa kok harus diingat-ingat? Karena memperhatikan firman itu berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita ingat akan perintah Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan, maka sebenarnya kita ini sedang berkata, Tuhan, aku tuh percaya kepadamu. Karena Tuhan yang bicara. Nah, coba saudara renungkan dalam hidup ini, apa sih yang sering Anda ingat? Mana yang lebih banyak porsinya yang Anda ingat? Anda lebih ingat kepada perintah-perintah Tuhan, perkataan Tuhan, atau Anda lebih ingat kepada kesalahan, kerugian, masa lalu Anda, trauma Anda? Kita semua punya trauma masa lalu. Kita semua punya kesalahan di masa lalu. Kita semua punya kerugian-kerugian di masa lalu. Apakah yang sudah terjadi di masa lalu dalam hidup kita ini terus kita ingat-ingat? Terus kita coba untuk simpan dalam diri kita. Saya pernah bersaksi kepada saudara bahwa mungkin sekitar 20 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat. Ketika saya berada di Bali, kami pulang berenam, mobil kami kecelakaan saudara. Ya, mobil Hiace yang kami tumpangi itu selip dan kemudian harus berputar seperti film-film action ya. Kalau saudara lihat film action itu kan kesannya wih keren ya, mobilnya bisa berputar-putar gitu. Lah itu yang saya alami saudara. Anda tahu setelah peristiwa itu maka ketika kami harus kembali lagi dari Denpasar ke kota Semarang, karena waktu itu kami harus pulang lagi ke Denpasar, lalu beberapa hari kemudian kami pulang dari Denpasar ke Semarang. Anda tahu setiap kali kalau kami belok kiri, saya pribadi loh, entah kalau teman-teman saya yang lain, saya pribadi ketika mobil belok ke kiri selalu ada trauma. Trauma, selalu ada trauma. Takut kalau kemudian slip kembali. Kita semua punya hal-hal yang ada di masa lalu hidup kita. Kalau itu terus masih kita simpan, kalau saya pribadi masih terus simpan trauma saya nggak akan pernah bisa sampai ke sini saudara. Karena kalau kita nyetir mobil paling cuma ada dua. Kalau nggak belok kanan, belok kiri. Ya, kalau kita nggak arahkan setir kita ke kanan, ya kita arahkan setir kita ke kiri. Nggak mungkin terus lurus. Apalagi kita tahu Jepara ini jalannya begitu sampai Welahan, belok kiri, nanti belok kanan, belok kiri lagi. Ya, gitu, seperti itu. Coba kalau saya trauma, nggak akan pernah sampai ke kota Jepara. Hanya maunya belok kanan terus. Belok kanan terus. Lah mana bisa sampai? Kalau itu terus saya simpan dalam memori saya, maka itu sesuatu yang konyol dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua punya masa lalu, kita semua punya trauma, kesalahan. Tapi janganlah itu diingat-ingat. Mari perhatikan perintah Tuhan. Kembali kita harus perhatikan perintah Tuhan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Karena itu semua berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Dia. Bukankah kalau kita punya kesalahan di masa lalu, kerugian di masa lalu, trauma di masa lalu, dosa di masa lalu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan sudah lupakan semua yang kita lakukan. Persoalannya adalah maukah kita mengaku, maukah kita berkata jujur kepada Dia. Maukah kita berkata, Tuhan ini dosaku, ini masa laluku. Anda harus ingat, satu kali Martin Luther ketika dia sedang berdoa di kamar loteng atas, dia didatangi bukan malaikat terang, saudara, tapi malaikat jahat. Dan iblis itu membawa daftar dosa-dosanya, dari mulai nomor 1 sampai nomor kesekian.
Martin Luther berkata benar. Nomor 1 benar. Nomor 2 juga benar. Nomor 3 juga benar. Sampai nomor yang terakhir itu semua datanya itu benar semua. Tapi kemudian Martin Luther berkata, semuanya sudah dihapus oleh darah Kristus. Dan Anda tahu ketika daftar itu dihapus oleh darah Kristus, maka iblis lari. Nggak bisa lagi mengintimidasi. Itu yang terjadi dengan diri kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, setiap kali kita baca firman Tuhan kasih tahu kepada kita, dosamu yang merah seperti kirmisi akan jadi putih seperti salju. Kesalahanmu yang seperti apapun di mata manusia, mungkin juga di mata Tuhan, tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan membawa hidup kita, penyerahan kita, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Masalahnya adalah maukah kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, tidak menyepelekan, tidak menganggap itu tidak penting. Dari mulai Kejadian sampai kita Wahyu, semuanya itu penting. Karena itu kalau baca Alkitab jangan pilih-pilih kitab, saudara. Ini kitab nggak penting ini. Oh, ini pasal nggak penting ini, lalu Anda lompati. Berarti Anda sedang membeda-bedakan firman Tuhan. Anda menganggap ini penting, Anda menganggap yang satunya ini nggak penting. Berarti Anda sedang memutilasi Tuhan. Tuhan itu kayak dimutilasi oleh saudara ketika Anda pilih-pilih firman. Anda tidak mau terima firman secara utuh. Tapi Anda pilih-pilih mana yang enak, Anda ambil. Itu seperti Anda memutilasi Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita mau perhatikan firman dari Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Anda tahu kisah ini bicara tentang kepercayaan Abraham diuji. Karena itu kita mau belajar dari hidup Abraham. Ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, ini bicara tentang bagaimana Tuhan kasih perintah kepada Abraham agar Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara, kita tahu bahwa bagi seorang yang bernama Abraham, kelahiran Ishak di usia yang ke-100 tahun itu menjadi seperti harta di masa tuanya. Karena menantikan Ishak lahir itu harus ditunggu selama lebih kurang 25 tahun. Ibaratnya saudara, Anda menginvestasikan sesuatu, lalu pada kurun waktu 25 tahun, harta saudara naik begitu drastis. Anda mungkin hanya saat pertama kali menginvestasikan harta Anda mungkin 1 juta. Tapi mungkin setelah 25 tahun kemudian, maka tiba-tiba Anda bisa melihat harta Anda begitu naik dengan drastis. Sampai mungkin puluhan juta. Tapi kemudian Anda dengar firman. Hartamu itu berikan kepada gereja. Wah, itu seperti Abraham. Ketika mendengar Tuhan bicara persembahkan Ishak. Kira-kira saudara, Anda akan berpikir apa? Tuhan, ini investasiku sudah 25 tahun tak tunggu. Tapi ketika aku mau menikmati ini, kok Tuhan nyuruh aku melepas? Saudara, perintah Tuhan kepada Abraham sangat jelas. Kalau nanti Anda baca di dalam Kejadian 22 ayat 1, sangat jelas sekali perintah Tuhannya, tidak pernah kabur. Tuhan berkata kepada Abraham, ambil Ishak, anakmu yang kau kasihi itu. Ya. Lalu dikatakan, dan persembahkanlah sebagai korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria. Itu perintah yang sangat jelas yang Tuhan beri kepada Abraham. Ambil Ishak, korbankan dia. Ambil Ishak, korbankan dia. Sebagai apa? Korban bakaran loh saudara. Berarti Abraham harus membakar Ishak di depan mata dia. Dan yang Tuhan suruh adalah Abraham sendiri. Tidak melalui tangan orang lain. Tapi harus tangannya Abraham sendiri. Dan kalau saudara memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, maka tindakan Abraham apa?
Tindakan Abraham adalah dia bangun pagi-pagi. Dia nggak bangun terlalu siang. Sekalipun mungkin ketika itu dia sedang tidak bisa tidur. Coba saudara renungkan kalau Anda jadi kayak Abraham. Anda punya sesuatu yang sangat berharga. Mungkin Anda terima firman itu sore hari. Atau menjelang Anda tidur, Tuhan berfirman. Hartamu yang kau punya itu berikan kepada Tuhan besok di gereja. Kira-kira Anda bisa nggak tidur? Anda pasti nggak bisa tidur. Anda akan berpikir, ini benar nggak suara Tuhan ya? Kalau Anda bisa tidur, akibatnya, ya Anda berarti metabolisme tubuhmu kacau. Tapi lihat saudara, Abraham ini, dia bisa bangun pagi-pagi. Artinya dia bisa tidur. Dan dia bisa bangun pagi-pagi. Ketika dia bangun pagi-pagi, Alkitab berkata dia memasang pelana keledainya. Ada beberapa keledai, dan dia harus pasang satu-satu pelana itu. Kemudian dia panggil 2 orang bujangnya, dia bangunkan Ishak, dia ajak Ishak. Dia yang belah kayunya sendiri, saudara. Dia nggak nyuruh orang lain untuk belah kayu. Dia sendiri yang belah kayu untuk jadi alat media untuk jadi mempersembahkan korban bakaran, di mana Ishak ada di atasnya. Abraham yang membelah kayu sendiri. Lalu setelah semuanya selesai, maka dia berangkat. Ternyata saudara, tempat di mana Abraham tinggal menuju ke tanah Moria, itu Alkitab berkata perjalanannya 3 hari baru sampai. Anda harus tahu, 3 hari perjalanan itu bukan waktu yang pendek. Hari pertama, Abraham pasti bergumul. Semoga ada firman yang baru yang Tuhan kasih. Semoga Tuhan berkata, balik Abraham, enggak jadi deh. Ishak jangan dikorbankan. Wah, Abraham mungkin berpikir begitu kan. Tapi kok enggak ada firman. Dia tidur lagi, bangun pagi. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya di hari kedua. Secara manusia dia mungkin berpikir lagi, semoga ada firman. Tapi tetap enggak ada firman. Sampai pada hari ketiga dia bisa sampai di sana. Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Perintahnya tetap sama. Bawa Ishak, korbankan di tanah Moria di salah satu gunung. Itu perintahnya. Enggak ada perintah yang baru. Selama 3 hari, saya percaya Abraham mengalami pergumulan. Tapi saudara harus tahu, akhir daripada ceritanya, atau sebelum akhir cerita itu, kita bisa tadi mendengar proses yang Abraham kerjakan itu menunjukkan Abraham memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Proses yang awal, bangun pagi-pagi, memberikan pelana buat keledai-keledainya, membangunkan bujangnya, Ishak dibangunkan, dibelah kayu, pergi melangkah. Itu semua dijalani oleh Abraham untuk menunjukkan bahwa Abraham itu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Abraham tidak kemudian beralasan, aduh Tuhan sorry, kayunya lupa tak bawa. Aduh Tuhan sorry, kenyataannya nggak bisa nih mempersembahkan, karena kayunya lupa, tak belah. Saudara, Abraham nggak punya banyak alasan. Abraham benar-benar mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Apa rahasia Abraham memperhatikan perintah Tuhan? Saya menemukan dari Ibrani 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini Bapak Ibu Saudara rahasia Abraham memperhatikan perintah Tuhan. Karena jiwanya, pikirannya, dia sedang berpikir bahwa Allah itu berkuasa. Kalau dalam konteks itu, Abraham berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Itu artinya begini,
Sekalipun Ishak dibunuh sebagai korban, mati, dibakar, pikirannya Abraham berkata apa? Jiwanya Abraham berkata apa? Allah bisa membangkitkan Ishak. Simple, itu aja. Itu aja yang dipikirkan oleh Abraham. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Intinya adalah Allah berkuasa. Nah, saudara, kalau Abraham berpikir bahwa Allah itu berkuasa, dan kemudian dia memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka saya bertanya kepada Anda, apa yang kita pikirkan tentang Allah yang memberi perintah kepada kita? Perintah Allah terkadang membuat kita tidak bisa terima. Perintah Allah kepada kita terkadang membuat kita tidak mengerti. Perintah Allah kepada kita terkadang membuat diri kita merasa enggak masuk akal ini Tuhan. Tapi apa yang Anda pikirkan tentang Allah yang memberikan perintah kepada Anda? Walaupun Anda merasa Anda tahu ini enggak masuk akal menurutku, bukan menurut Allah loh ya. Ini kok rasanya aneh menurut kita. Ini kok rasanya enggak lazim, itu menurut Anda. Pikiran manusia. Tapi apakah kita sama seperti Abraham? Walaupun tidak masuk akal, walaupun sepertinya kejam, sepertinya Tuhan itu tega, sepertinya Tuhan itu tidak tahu bahwa ini loh bondo sepolo kita. Sepertinya Tuhan kok tidak melihat bahwa kita ini sangat tergantung dengan itu. Tapi kenapa Tuhan minta dari kita? Walaupun saudara, rasanya semua itu enggak mungkin, tapi apakah pikiran kita sama seperti Abraham? Atau kita berpikir bahwa Allah itu bisa salah memberi perintah? Jangan-jangan Allah ini salah, takabur. Jangan-jangan Allah itu guyon sama kita. Tuhan enggak pernah guyon sama Abraham. Tuhan enggak pernah bercanda dengan Abraham. Perintahnya sangat jelas. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan enggak pernah salah dalam memberikan perintah. Tapi masalahnya adalah pikiran kita. Karena itu Mazmur 19 ayat 9 berkata, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perintah Tuhan itu murni. Perintah Tuhan itu enggak ada motivasi yang lain. Kalau Tuhan kasih perintah kepada kita, itu semata-mata memang Tuhan mau. Murni, pure. Nah, jiwa kita ini Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalamnya pikiran, perasaan, dan kehendak, itu harus diubah jadi benar. Termasuk saya sebagai gembala saudara, saya pun harus terus berjuang dengan jiwa ini. Supaya jiwa saya harus benar. Supaya jadi tepat yang kita pikirkan tentang Tuhan. Ya, itu seperti halnya kalau saudara mau mendengar sebuah siaran radio di mobil Anda atau di rumah Anda. Begitu Anda nyalakan alat itu, radio itu, ketika Anda putar di frekuensi tertentu dan Anda bisa menemukannya, maka Anda akan mendengar suara yang jelas. Tapi ketika frekuensi itu tidak Anda putar ke arah yang benar, maka siaran itu tidak akan bagus hasilnya. Jiwa kita itu harus selalu disesuaikan dengan Tuhan. Supaya kita ngerti, klop, nah pas. Tuhan ngomong gini, aku tahu maksudnya Tuhan. Tuhan kasih perintah gini, aku ngerti yang Tuhan mau. Apa sih yang ada dalam pikirannya Abraham? Dia cuma percaya, 25 tahun aja. Rasanya enggak mungkin aku punya anak. Sarah sudah menopause. Dirinya sudah tua banget. Secara manusia enggak mungkin Sarah bisa punya anak. Tapi Tuhan bisa memberikan kado bagi Sarah. Kandungannya bisa dibuat subur kembali oleh Tuhan. Dan Sarah bisa melahirkan seorang yang bernama Ishak. Bagi Abraham dia punya pengalaman itu.
Tuhan berkuasa membuat seorang menopause bisa subur. Maka ketika aku harus terpaksa membunuh Ishak dan mengorbankan Ishak, maka aku percaya Tuhan juga berkuasa untuk membangkitkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera kita dapat, kebahagiaan kita dapat. Dikatakan seperti apa? Sungai yang gak pernah kering. Terus berlimpah seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti. Anda lihat gelombang laut dari sana, sejauh mata Anda memandang, selalu akan Anda lihat kayak gak pernah berhenti gelombang itu. Seperti sungai yang gak pernah kering. Kalau sungai di Indonesia masih bisa kering, tapi akan ada sungai yang gak pernah bisa kering, yaitu sungai damai sejahtera dalam diri kita. Kalau kita memperhatikan firman, kalau kita bisa klop dengan Tuhan, enggak ada lagi nih yang namanya argumentasi dengan Tuhan. Enggak ada lagi nih namanya sebuah pertentangan dengan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan ini benar atau salah, ini benar atau salah, enggak ada lagi. Yang ada adalah kita punya damai. Oke Tuhan, Engkau nyuruh aku begini, aku coba lakukan. Sekalipun kita enggak ngerti endingnya seperti apa. Abraham juga enggak ngerti loh, endingnya akan ada domba yang tanduknya tersangkut di ranting. Endingnya enggak tahu, tapi yang pasti adalah Abraham melakukan. Amsal 10 ayat 8 berkata, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Apakah hari ini, di pagi ini saudara, benar-benar memasang telingamu dengan baik? Memperhatikan, mencermati, mengamati perintah Tuhan. Sekalipun Anda baca, Anda dengar, Anda simak, sepertinya bertentangan. Tapi coba, ubah dulu jiwamu saudara. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu harus engkau sesuaikan dengan Tuhan. Jangan dipaksa Tuhan yang menyesuaikan dengan kita. Seringkali kita memaksa Tuhan yang menyesuaikan dirinya dengan kita. Tuhan, taulah diriku. Tuhan, ngertilah aku. Tapi mari pagi ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau ubah jiwaku untuk benar. Aku mau menyesuaikan jiwaku, pikiranku, perasaanku. Supaya apa? Kita klop dengan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian, mendengar suaramu. Biar pagi ini firman Tuhan kita dengar. Dan biar pagi ini kita melakukan apa yang Tuhan minta kepada kita. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu, ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati, saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar,
Mari pejamkan mata kita semua, dimanapun Anda berada. Adakah saat ini Tuhan memandang kita sudah mempunyai telinga yang terpasang dengan baik? Atau jangan-jangan Tuhan melihat kita tanpa telinga yang terpasang dengan baik? Mari perhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan remehkan firman itu. Jangan kita anggap tidak berharga, tidak penting. Karena firman itu Allah sendiri. Firman itu adalah Allah. Karena itu mari ketika kita dengar firman, ada perintah yang Tuhan katakan kepada kita. Kita mau perhatikan firman itu. Terkadang jiwa ini yang menjadi penghambat. Karena itu pikiran kita harus diubah. Kita yang mengubah pikiran kita. Kita yang harus menyesuaikan pikiran kita dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa perbuat. Sekalipun kita harus kehilangan, Tuhan bisa mengembalikan. Sekalipun kita mungkin mengalami kerugian, Tuhan bisa membuat kita untung kembali. Persoalannya adalah apakah kita percaya, kita punya pikirannya benar bahwa Allah itu berkuasa. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia Allah yang berkuasa. Mari katakan kepada Dia, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Sekali lagi, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biar Kau tanamkan firman ini sebagai benih yang baik di tanah hati umat-Mu. Dan biar Kau dapati tanah hati mereka seperti tanah hati yang baik, yang subur. Sehingga firman itu tertanam dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menuai dari kebenaran firman yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang menyaksikan, yang mengikuti, yang mendengarkan ibadah ini. Biar Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang saya perlu ingatkan. Besok atau minggu depan kita masih tetap beribadah dengan cara online. Jadi sementara ini kita harus benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan kita masing-masing. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada harus tetap ikuti protokol 5M dengan tertib, dengan disiplin yang tinggi. Ya, semoga kita setelah 2 minggu ini mengadakan ibadah online, kita akan bertemu kembali dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat, ya pada pukul 7 pagi saya akan adakan itu, atau mungkin nanti ada perubahan jam saya nggak tahu, tapi intinya saudara, semoga kita bisa kembali bersama-sama beribadah secara offline di saat momen Jumat Agung. Ya, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Berjalan
Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online pada hari ini di Minggu 21 Maret 2021 dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat pujian dan lewat firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus tanpa persekutuannya dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan kembali beribadah minggu depan dengan berkat Tuhan yang baru. Di dalam nama Yesus kita semua berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.